Terlihat dari kejauhan, iblis banteng Pingtian datang menuju gerbang kota Sousha. Di sisi lain di atas gerbang, Bowen bicara. Yang mulia, aura iblis Sovereign Pingtian ini terlalu kuat. Bagaimana kalau Anda mundur dulu? Qin Jun menjawab. Tidak perlu, sekuat apapun iblis Sovereign Pingtian, dia juga tidak bisa mengalahkan para jenderal terpercayaku. Di situ terlihat kaki raksasa iblis Pingtian dan di sisinya ada binatang serigala. Lalu dari atas gerbang Hong Haier terkejut melihat iblis itu. Dia benar-benar ayahku. Sialan, aku terkejut betapa familiarnya aura itu. Qin Jun berpikir, sial, dia benar-benar Raja Iblis Banteng. Kemudian Qin Jun memberi instruksi. Neza, Yuan Hong, Dewa Roh Raksasa, Lei Zhenzi, Hong Haier, Li Yuanba, Xiao Tianquan, Tanduk Emas, Tanduk Perak, Shen Gongbao. Bersiap bertempur kapan saja. Lalu mereka semua menjawab. Baik, iblis banteng membawa senjata kapaknya berkata. Di mana Kaisar Qin, keluarlah. Raja Iblis Banteng membawa pasukan monster binatang buas dengan aura berwarna biru. Qin Jun melihatnya dengan serius, berkata. Benar-benar arogan. Hong Haier bicara. Yang mulia, izinkan saya berbicara dengannya. Lalu Hong Haier terbang menuju iblis banteng sambil mengeluarkan energi apinya. Iblis banteng melihat anaknya menghampirinya bertanya. Mengapa kamu di sini? Hong Haier menjawab. Aku juga ingin bertanya pada lelaki tua tak berperasaan ini, apa yang kau lakukan datang ke sini? Kemudian iblis banteng marah. Sambil memukul Hong Haier berkata. Dasar bajingan kecil, kau berani memarahiku? Nyala dari sini. Pukulan keras iblis banteng terhadap Hong Haier mengakibatkan ledakan api di bawahnya. Qin Jun berkeringat panik. Sialan, tidak memberi muka seperti itu. Dia adalah anakmu. Lalu Qin Jun menengok ke belakang memberi perintah. Apa yang kalian lakukan masih menatap kosong. Maju. Kemudian Lei Zhenzi, Neza, dan Dewa Roh Raksasa mulai terbang maju dengan auranya masing-masing. Neza mulai mengeluarkan serangannya yang seperti kain tali panjang berwarna kuning merah. Dan kain tali itu mengikat iblis banteng. Aku akan melihat bagaimana kau masih bergerak. Sementara itu Lei Zhenzi membantu menarik kain itu. Neza sekuat tenaga menarik kainnya. Apa yang kalian lakukan masih menatap kosong, cepat lakukan. Kalian tidak melihat kakak kecil ini kehabisan tenaga. Iblis itu jadi makin emosi dan mengeluarkan auranya hingga kain tali pengikatnya jadi lepas. Iblis itu berteriak, "Enyahlah!" Suara iblis banteng itu mengakibatkan tekanan angin yang besar dan menghempaskan Neza serta Lei Zhenzi. Dengan tatapan mata menghina iblis banteng berkata, "Sekelompok reptil juga berani menghalangi jalan sovereign ini. Kalian melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Sekarang giliran Dewa Roh Raksasa yang maju dan Yuan Hong yang sudah berubah jadi besar. Minggir, biarkan kami yang lakukan." Lalu Yuan Hong dan Dewa Roh Raksasa menyerangnya bersama-sama, dengan tongkat besi dan kapak, mengarah ke tubuh iblis banteng. Akan tetapi, ditahan dengan senjata kapaknya juga, hingga terjadi ledakan energi aura kuning bertabrakan dengan aura merah. Mengakibatkan Dewa Roh Raksasa dan Yuan Hong terdorong mundur. Kekuatan yang sangat menakutkan, aku hampir tidak bisa menahannya. Di sisi lain di atas gerbang, Shen Gongbao berkata, "Yang mulia, kita sama sekali bukan tandingan iblis sovereign Pingtian, jika kita terus bertarung seperti ini, kita mungkin akan dikalahkan, bawahan memiliki satu rencana bagus. Ini adalah perangkap seksual, bagaimana?" Lalu Sudaji datang. "Yang mulia, lebih baik biarkan saya yang pergi." Qin Jun menjawab, "Oke, perhatikan keselamatanmu sendiri." Berpikir, Daji adalah kultivator iblis, dan memiliki teknik pesona ras rubah, dia memang kandidat terbaik. Kemudian Daji terbang ke dekat iblis banteng. Lalu berkata, "Raja." Iblis banteng melihatnya. Daji mulai mengeluarkan jurus pesonanya, aura pink ungu mulai keluar di sekelilingnya. Dan mulai merayu. Selir sudah lama mengagumi Raja, sekarang Selir akhirnya melihatnya. Anda benar-benar kuat dan mendominasi seperti rumor yang beredar. Lalu Raja Iblis menatap ke arah Daji, bertanya, "Benarkah?" Daji mengaktifkan teknik pesona iblisnya berkata, "Tentu saja, Raja." Selir bersedia meninggalkan sisi gelap demi sisi terang untuk mengikuti Anda.
Qin Jun melihat itu sambil mengepalkan tangannya berkata, "Ada harapan." Berpindah di sisi lain, Raja Iblis mulai mencium aura pesona rubah milik Daji. Lalu Iblis Banteng menyadarinya. "Kau berbau rubah. Enyahlah." Dia menyerang Daji dengan energi kuning hingga Daji terlempar mundur. Qin Jun berteriak, "Daji!" dan menangkapnya. Sambil menggendong Daji dia bertanya, "Daji, apa kau baik-baik saja?" Daji dengan raut wajah kecewa menjawab, "Saya baik-baik saja, hanya saja saya tidak bisa menyelesaikan misi dari Yang Mulia." Lalu Qin Jun berkata, "Kamu sudah bekerja keras, selanjutnya serahkan saja pada mereka." Di sisi lain Hong Haier sudah bangkit dari tempatnya jatuh. Berkata, "Perangkap seksual sama sekali tidak akan berhasil, orang ini paling takut pada istrinya. Dia adalah seorang pria yang takut istri." Lalu Xiao Tian Kuan menggigit kaki Raja Iblis Banteng hingga terjadi retakan di lapisan pelindung kakinya. Iblis Banteng mengeluarkan auranya lagi. Trik kecil. Dan dengan aura itu bisa menghempaskan Xiao Tian Kuan hingga terbang terpental. Di sisi lain Neza memegang roda angin dan api. Dan mengaktifkan jurusnya hingga terlihat 3 kepala dan 6 tangan serta keluar energi api kuning merah di sekelilingnya. Qin Jun melihat itu dan berkata, "Neza, gantungkan roda angin dan api di tanduknya." Neza sambil mengayunkan tombaknya menjawab, "Mengikuti perintah." Lalu Neza melancarkan serangan ke arah Raja Iblis Banteng ke segala sisi dan masih ditangkis oleh senjatanya. Dan terjadi ledakan aura dari Raja Iblis Banteng mengakibatkan Neza terpental mundur. "Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat?" Raja Iblis Banteng berkata, "Kalian yang mengandalkan senjata ajaib, sama sekali tidak layak menjadi musuh Sovereign ini." Kemudian Qin Jun berpikir, jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan kalah. Ding! Kesempatan memanggil dewa dan iblis sebulan sekali telah tiba. Qin Jun dalam hati berkata, "Panggil, panggil, cepat panggil." Ding! Memulai memanggil dewa dan iblis secara acak. Hong Haier mulai mengeluarkan energinya. "Bajingan tua! Beraninya kamu memukulku. Ibuku saja tidak pernah memukulku." Hong Haier terbang ke arah belakang Iblis Banteng. Iblis Banteng melihat itu. "Bocah bau, kau masih tahu ibumu? Kau sudah puluhan tahun tidak pulang. Apa kau masih memperhatikan orang tuamu?" Hong Haier mulai menyerang. "Dasar bajingan tua, rasakan tombakku." Serangan itu berhasil dihindari Iblis Banteng. Iblis Banteng berkata, "Bajingan kecil, jangan melangkah terlalu jauh. Jika tidak, ayahmu benar-benar akan kasar padamu." Lalu Hong Haier ditangkap oleh Iblis Banteng pakai tangannya. "Bajingan kecil, sepertinya aku harus mengikat dan membawamu kembali hari ini. Jika kamu mundur sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu." Lalu ada yang berkata, "Hehehe, ini sangat ramai." Iblis Banteng seperti menyadari sesuatu. Qin Jun dengan semangat berkata, "Datang, Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memanggil Raja Angin Kuning, dari perjalanan ke barat." Raja Angin Kuning, dari perjalanan ke barat. Ras, musang berambut kuning. Kultivasi, alam tai Golden Immortal tingkat 2. Teknik, teknik ilahi fase tikus. Kekuatan magis, angin ilahi Samadhi. Loyalitas, 94 nilai penuh 100. Di situ terlihat Raja Angin Kuning yang membawa senjata tombak. Daji khawatir berkata, "Aura iblis yang sangat kuat, Raja Iblis lain telah tiba." "Yang Mulia, haruskah kita menarik diri dulu?" Qin Jun menjawab, "Jangan takut, dia orang kita sendiri." Di sisi lain Iblis Banteng emosi. "Dari mana bajingan ini berasal? Beraninya kau datang kemari untuk merusak panggung kakekmu. Enyahlah dari sini." Raja Angin Kuning berkata, "Dasar banteng kasar yang sangat arogan, kau sebenarnya berani datang mencari Yang Mulia untuk membuat masalah, apa kamu ingin mati?" Kemudian Iblis Banteng mulai menyerang duluan ke arah Raja Angin Kuning dengan kapaknya. "Kau cari mati!" Dan serangan itu ditangkis oleh tombak Raja Angin Kuning. Mereka berdua saling bertatap muka. Raja Angin Kuning bilang, "Kaulah orang yang seharusnya mati." Lalu Raja Iblis Banteng menyerang Raja Angin Kuning dengan energi ungu gelap. Tetapi Raja Angin Kuning bisa menghindarinya dengan melompat terbang. "Hanya itu yang kau punya. Teruslah berusaha lebih keras." Raja Angin bersiap melancarkan serangan.
dan mereka berdua beradu serangan di udara. Hingga beberapa kali terjadi ledakan asap, aura Raja Iblis Banteng masih mendominasi. Raja Angin Kuning masih menyerang dengan tombaknya, dan Raja Iblis Banteng masih menahan serangan itu dengan senjata kapaknya. Raja Iblis Banteng mengibaskan kapaknya dengan energi ungu. Mundur untukku. Kemudian Raja Angin Kuning menghindar mundur. Hong Haier di dekat gerbang berkata, "Ya ampun, iblis tikus ini sangat kuat." Sementara itu Qin Jun berkata, "Neza, majulah. Raja Huang Feng adalah Raja Iblisku. Kalian berdua bisa bertarung melawan Raja Iblis Banteng bersama-sama." Neza menjawab, "Mengikuti perintah." Lalu Neza terbang menuju Iblis Banteng. Iblis Banteng terkejut melihat Neza menuju ke arahnya. Lalu Neza berhasil menyerang telinga Iblis Banteng dari atas. Sementara itu Iblis Banteng belum siap menerima serangannya. "Sial, jika kalian memiliki kemampuan, bertarunglah 1 lawan 1. Lalu Raja Angin Kuning melompat ke arah Raja Iblis Banteng. "Mengapa bertarung 1 lawan 1, jika bisa bertarung dalam kelompok?" Kemudian Raja Iblis Banteng ditendang ke bawah dengan cepat hingga terjadi ledakan di tanah. Lalu Iblis Banteng berubah ke wujud aslinya. Aura ungu miliknya masih belum habis setelah kena serangan Raja Angin Kuning. Dia menatap dengan mata merah berlari menggunakan energinya yang tersisa mulai menuju ke Neza dan Raja Angin. Kemudian Raja Angin bilang, "Menyingkir." Lalu Neza menghindar. Dan Raja Angin mengeluarkan kekuatan angin dari mulutnya. Angin ilahi Samadhi. Serangan angin berwarna kuning mulai mengarah ke Raja Iblis Banteng dengan cepat. Kemudian Raja Iblis Banteng mengerang kesakitan akibat banyak tebasan angin kuning mengenai tubuhnya hingga mengeluarkan darah. Kemudian Raja Angin berkata, "Banteng barbar, kau masih tidak menyerah." Raja Iblis Banteng dengan marah menjawab, "Dalam mimpimu, kamu memiliki kemampuan untuk menghilangkan angin. Bertarunglah denganku selama 3000 ronde." Di sisi lain Hong Haier berkata, "Yang mulia, bisakah Anda memaafkannya? Bagaimanapun dia adalah ayahku." Daji berkata, "Yang mulia Anda tidak bisa." Qin Jun menjawab, "Kalian terlalu banyak berpikir, apa kalian pikir membunuh Raja Iblis Banteng itu mudah? Kalian lihatlah." Lalu Hong Haier dan Daji mulai melihat. Terlihat Iblis Banteng seperti menginjak-injak tanah hingga banyak kepulan asap di sana. Kemudian Raja Iblis menggunakan teknik 72 perubahan dan berubah menjadi cacing tanah raksasa berwarna coklat. Raja Angin terkejut, 72 perubahan. Sial, dia melarikan diri. Iblis Banteng melarikan diri masuk ke dalam tanah. Qin Jun berkata, Raja Iblis Banteng dengan 72 perubahannya sangat sulit untuk dilawan, namun, dia sekarang bukan siapa-siapa di hadapan jenderal terpercayaku. Para penjaga di sana pada senang. Yang mulia bijaksana. Ya Tuhan, kita menang. Iblis Sovereign Pingtian melarikan diri. Panjang umur Kaisar Qin. Panjang umur. Panjang umur. Raja Angin Kuning dan Neza menghampiri Qin Jun. Qin Jun berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian." Raja Angin Kuning memberi hormat. Jenderal Huang Feng datang terlambat dan menakuti Yang Mulia, "Saya berharap Yang Mulia memaafkan saya." Qin Jun menanggapi, "Haha, Huang Feng, bagaimana mungkin kamu bersalah? Kamu hanya memiliki pencapaian besar." Yuan Hong suruh para prajurit untuk membersihkan medan perang, "Sisanya ikut aku kembali, kita harus merayakannya pencapaian hari ini." Berita tentang Iblis Sovereign Pingtian dikalahkan oleh Raja Huang Feng menyebar ke seluruh wilayah selatan, semua kekuatan, termasuk dinasti suci menjadi gempar. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Qin Jun, dan nama Kaisar Qin juga menjadi terkenal di berbagai negara. Reputasi Kaisar Qin mencapai puncaknya di tanah tak bertuan, hanya dalam 3 hari, lebih dari 50 kota secara sukarela menyerah kepada Qin Jun. Di situ terlihat wanita berambut putih yang memimpin orangnya. 3 hari kemudian, mereka sedang duduk santai. Ding, memicu misi sampingan. Ketakutan Kaisar Suci. Detail misi. Karena tuan rumah mengalahkan Iblis Sovereign Pingtian, Kaisar Suci menjadi takut pada tuan rumah. Jika tuan rumah mencari perlindungan kepada Kaisar Suci, Anda akan mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, dan undian acak. Jika tuan rumah menjadi musuh Kaisar Suci,
tuan rumah akan mendapat satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, satu kesempatan Dungeon dewa dan iblis, satu kesempatan memanggil legiun dewa dan iblis, dan satu keterampilan warisan. Qin Jun berpikir, ketakutan Kaisar Suci, tampaknya menunjukkan terlalu banyak kekuatan juga tidak baik. Namun, aku sekarang adalah pahlawan umat manusia yang telah mengusir iblis Sovereign Pingtian. Dinasti Suci untuk saat ini masih tidak memiliki alasan untuk memusnahkanku. Lalu ada yang bicara, Yang Mulia, ternyata itu Bowen. Berkata lagi, orang dari dinasti Suci telah datang. Ternyata yang datang wanita berambut putih dan orangnya. Wanita itu bernama Liu Anxia. Dia berkata, saya adalah pejabat kekaisaran dinasti Suci, Liu Anxia. Saya datang untuk membacakan dekrit kekaisaran Kaisar Suci kepada Kaisar Qin. Qin Jun bertanya, mengapa Kaisar Suci mengeluarkan dekrit kekaisaran lagi? Sudah berapa lama ini? Berpikir, itu benar-benar Cao, yang dibicarakan benar-benar tiba. Liu Anxia berkata, hari ini berbeda dari masa lalu, sekarang Kaisar Qin telah membuat pencapaian besar bagi umat manusia dan mengusir iblis Sovereign Pingtian yang merugikan wilayah umat manusia. Lalu Qin Jun bertanya, kalau begitu, apa Nona Liu di sini untuk memberiku hadiah? Liu Anxia menjawab, tepat, kemudian membacakan dekrit. Langit yang biru memiliki dao, iblis menyebarkan kekacauan pada umat manusia, Kaisar Qin mengusir iblis Sovereign Pingtian, yang benar-benar merupakan pencapaian besar. Dengan ini aku memberi Kaisar Qin gelar pejabat tingkat 3 dinasti suci, memberi Neza gelar Jenderal Ilahi Pembasmi Iblis, memberi Huang Feng gelar Jenderal Ilahi Pemusnah Sovereign, dan memberi penghargaan kepada Raja Qin besar. Qin Jun menyela, cukup, bagaimana jika aku tidak menerima dekritnya? Qin Jun merasa tidak senang membenturkan gelasnya di meja. Liu Anxia menanggapi, jika Kaisar Qin tidak menerimanya, maka saya juga tidak bisa memaksanya. Namun Kaisar Suci mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi memandang langit, sebaiknya Anda berpartisipasi, karena itu akan membantu masa depan Anda. Qin Jun bertanya, apa itu konferensi memandang langit? Liu Anxia menjawab, konferensi memandang langit adalah pesta yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Hanya orang-orang jenius dan terkuat dari dinasti suci yang berhak untuk ikut serta, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ding, memicu misi wajib, hadiri konferensi memandang langit. Detail misi, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh sistem dalam konferensi memandang langit, tuan rumah harus ikut berpartisipasi, saat waktunya tiba akan memicu misi pengumpulan berikutnya. Jika tuan rumah berpartisipasi dalam konferensi memandang langit, Anda akan mendapatkan satu undian acak. Jika tidak berpartisipasi, level Anda akan dikurangi 5 level. Qin Jun berpikir, aku lupa, masih ada misi pengumpulan. Lalu Qin Jun bertanya, kapan konferensi memandang langit dimulai? Liu Anxia menjawab, dalam waktu 2 bulan, Kaisar Qin sebaiknya pergi ke kota Xuanxing dinasti suci. Konferensi memandang langit akan berlangsung selama 3 bulan, jadi Kaisar Qin harus melakukan semua persiapan sebelum berangkat. Kemudian Qin Jun berkata, karena aku setuju untuk berpartisipasi dalam konferensi memandang langit, tinggalkan saja hadiah yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Suci. Lagi pula, aku hanya menolak pemberian penghargaan, tapi tidak menolak hadiah. Neza dan Huang Feng menatap ke arah mereka. Lalu Liu Anxia dengan panik berkata, ini, baiklah, biarkan hadiah dari Kaisar Suci diserahkan kepada Kaisar Qin. Setengah jam kemudian, mereka mulai pergi. Orangnya Liu Anxia berkata, Kaisar Qin begitu arogan, dia bahkan tidak menempatkan Kaisar Suci di matanya, mengapa Anda tidak membujuk Kaisar Suci untuk menyingkirkannya? Liu Anxia dengan niat membunuh berkata, apa yang kamu mengerti? Setelah konferensi memandang langit, tidak akan ada lagi karakter bernama Kaisar Qin. Berpindah di tempat lain di bawah tebing. Di situ terlihat Raja Iblis Banteng sedang berkultivasi. Sialan, Kaisar Qin, Sovereign ini bersumpah tidak akan menyerah sampai aku membunuhmu. Kemudian ada yang berkata, hehe, Iblis Sovereign Pingtian yang kuat di wilayah selatan sebenarnya berakhir dalam situasi ini. Benar-benar membuka mata. Dan dari kejauhan terlihat sesosok iblis wanita.
Dia berkata, Iblis Sovereign Ping Tian, wilayah selatan terlalu kecil. Mengapa harus selalu fokus pada sebidang tanah ini? Iblis Banteng menjawab, itu kau lagi, kenapa kau masih di sini? Dia menjawab, aku jatuh cinta padamu. Kamu adalah satu-satunya orang kuat di seluruh wilayah selatan yang aku sukai. Wilayah barat telah berkembang pesat akhir-akhir ini, selain itu mereka telah mengarahkan perhatiannya ke wilayah selatan, bahkan jika kamu mengalahkan ras manusia di wilayah selatan, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri dari Sekte Buddha wilayah barat. Raja Banteng bertanya, apa Sekte Buddha wilayah barat sangat kuat? Iblis wanita itu menjawab, sangat kuat, terutama pendiri Sekte Buddha itu. Sekarang Kaisar Qin telah menjadi perhatiannya, ketika dia datang ke tanah tak bertuan, Kaisar Qin, tanpa diragukan pasti akan mati.